Halo masyarakat, bagaimana kabar kalian? Sebentar lagi kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan 30 September. Tentunya ini situasi yang sering-sering sekali dibahas. Tapi kali ini aku akan membuat sebuah kronologi yang lengkap, detail, dan tentunya tidak akan ada kalian temukan di channel lain. Jadi kita saksikan G30S 65. Ada beberapa pembabakan dalam situasi peristiwa G30S ini. Ada yang kita sebut dengan namanya prolog, ada yang kita sebut namanya dialog, dan terakhir nanti adalah epilog. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah berkaitan dengan peristiwa itu, menjelang peristiwa itu, yaitu prolog. Sebuah rentetan peristiwa-peristiwa yang akan memuncak nantinya di tanggal 30 September atau 1 Oktober 1965. Yuk, kita saksikan bareng-bareng diskusi tentang G30S ini. Semoga hal ini bisa mencerahkan kalian. Selamat menyaksikan. Indonesia keluar dari PBB. Tahun 65 tuh kan? 7 Januari 65. Keluar dari PBB karena persoalan Malaysia diterima jadi anggota PBB. Yang kedua, setelah keluar dari Indonesia dengan PBB, kita kan hubungan erat dengan Cina. Betul. Itu kenapa? Sampai terbentuk poros Jakarta-Beijing. Karena kita keluar dari PBB. Ya, karena Cina disambut sama Cina. Cina juga belum anggota PBB. Belum anggota PBB. Siapa yang jadi anggota PBB? Cungko, Reminku. Anak tuh banyak yang nanya kalau mau di IPA. Bulan April, Indonesia merayakan hari ulang tahun Konferensi Asia Afrika ke-10. Oh ya, yang ke-10. Iya. Hadir di situ Kim Il Sung, Zhou Enlai. Pas bentar. Kita erat sama Cina itu setelah keluar itu langsung ada kontak poros Beijing atau gimana? Tahapannya gimana tuh? Hubungan dengan RRC mah sudah sejak tahun 50-an. Oke. Tetapi hubungan semakin mesra ketika Indonesia keluar dari PBB. Poros King Beijing itu kapan nih ngomong? Beijing Jakarta. Itu pasca kita keluar dari PBB. Sebelum bulan April? Iya. Oke. Dan kemudian Bung Karno kan ngebentuk Konevo nih. Jadi dari PBB itu kita keluar, Soekarno menyerukan akan dibentuk Conference New Emerging Forces. Astagfirullah. Conference New Emerging Forces. Artinya konferensi kekuatan negara-negara yang baru muncul. Bukan non-blok ini ya? Bukan. Non-blok sudah berdiri sejak awal. Bisa dikatakan PBB tandingan. Malah begitu jadinya. Anggotanya Indonesia, Cina, Korea Utara, Vietnam Utara, Kamboja, dan negara-negara Afrika, termasuk Mesir. Oh, mungkin yang nggak sedikit berbau komunis itulah ya, Mesir lah ya. Nah, itu gencar tuh Konevo itu dibicarakan dalam rangka memperingati hari Konferensi Asia Afrika. Okay. Disitulah dia diplomasinya di situ. Maka Kim Il Sung sampai 3 minggu di sini. Oh, 3 minggu. Itu pertemuan dia sama Soekarno pertama lah ya. Lupa ya. Mungkin itu ya. Sampai anaknya si Kim Jong Il juga ikut ketemu Megawati kan? Yes. Nah, itu Konferensi Asia. Nah, di sela-sela seperti itulah Zhou Enlai selaku, karena kalau berbicara kita ada 2 hal yang harus disampaikan. Pertama, Cina sebagai RRC. Cina sebagai negara RRC. Cina sebagai partai komunis. Oke. Maksudnya gimana ini? Kalau kita berbicara Paus bisa diterima sebagai kepala negara, Sang Tasede.
Vatikan. Paus bisa juga diterima sebagai pemimpin gereja Katolik Roma. Oke. Apa? RRC Cina Mm-mm. bisa diperlakukan sebagai negara RRC, Mm-mm. hubungannya layak seperti negara-negara lain, Oke. sesuai dengan hukum internasional. Juga RRC posisinya ketua Partai Komunis Cina. Apakah sama ini berlaku ke Uni Soviet juga? Beda. Oh, beda. Cina udah nggak masuk Komintern lagi. Hmm. Udah pecah dengan Soviet. Nah, ketika Chou En-lai bertemu dengan Soekarno, dia kedudukannya sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap Menlu RRC. Berarti sebagai negara ya? Ya. Tapi ketika dia berkunjung di sini, karena Chou En-lai itu posisinya orang nomor 2 di Partai Komunis Cina, ketuanya Kang Ao, punya wakil, yaitu Chou En-lai. Nah, posisi Chou En-lai sebagai wakil ketua Partai Komunis Cina dimanfaatkan oleh Chou En-lai untuk bertemu dengan ketua Partai Komunis Indonesia. Dipa Nusantara. Nah, di situ. Ya, bicaralah mengenai bagaimana perkembangan partai. Bicara kepartaian lah, bukan bicara negara ya, kepartaian. Karena posisinya yang satu ketua Partai Komunis Indonesia, yang satu wakil ketua Partai Komunis Cina. Ya, cocok lah. Ya. Ternyata dialog-dialog itu Ini tanpa Soekarno berarti? tanpa. Ah. Di situ dengan konsekuensi hambatan-hambatan PKI di sini mengarah ke tentara. Itu sebagai ancaman. Maka disitulah sesuai dengan tindak lanjut pertemuan Aidit dengan Mao Zedong tahun 58, ketika Aidit datang ke Beijing, ya, dia ingin nanya gimana PKI gitu. Ya, ancamannya adalah ini tentara gitu. Sampai kata Mao Zedong, wah Anda lupa, kamera lupa katanya. Berapa jenderal yang saya bantai? Kata Mau ketika saya menegakkan negeri ini. Aidit yang ngomongnya. Terus? Kayaknya ketika Chou En-lai di Jakarta ketemu dengan Aidit, kayaknya menindaklanjuti itu. Follow up lagi. Follow up-nya. Ternyata apa yang dikatakan Aidit sama dengan yang dikatakan Aidit dengan Mao sekitar beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah, terus Bung Karno juga tertarik waktu dia ke Cina. Di situ ada tentara rakyat. Jadi di Cina itu ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan polisi, dan ada tentara rakyat atau tentara pembebasan rakyat. Inilah yang kita sebut angkatan kelima. Nah, di situ Terdiri buruh tani kalau di situ. Buruh tani kan Palu Arit. Gitu. Maka disitulah dimatangkan pembicaraan akan pembentukan angkatan ke-5 dengan DNA Aidit sampai realisasinya Wakil Ketua Partai Komunis Cina Chou En-lai menjanjikan kepada PKI akan memberikan 100.000 pucuk senjata cung, senjata ringan. 100.000 pucuk senjata cung. 100.000 ya, banyak banget itu berarti. Untuk modal pembentukan angkatan kelima yang secara tidak langsung digunakan untuk PKI dipersenjatai, buruh tani dipersenjatai untuk menghadapi ancaman jenderal-jenderal kabir. Kabir, apa tuh kabir? Kabir itu tuh kapitalis birokrat. Jadi PKI punya 7 setan desa. PKI punya musuh 3 setan kota. 7 setan desa, 3 setan kota. Itu musuh PKI. Oke. Musuh PKI di desa, musuh PKI di Kota. Nah, di desa tuan tanah. Nah, itu musuh pertama. Setan pertama itu tuan tanah. Oke, 6 lagi. Ya, yang kedua, lintah darat. Oke. Pinjam sekian, bunganya sekian, gitulah itu. Lintah darat. Ketiga, tengkulak jahat. Tengkulak jahat itu pedagang perantara. Dari petani harganya murah, dijual harganya mahal. Ya. Itu Bisa lintah tengkulak darat. ya. Keempat itu tukang ijon. Jangan deh. Tukang ijon itu
Ini petani nih, Nah, miskin kan petaninya. Sok saya beli apa namanya? Padinya. nah. Sebelum padinya dipanen udah dibeli. Oh, Kan rugi kalau misal seandainya gagal. hasilnya surplus Sial berarti. ya, Mm-mm. coba dijual sekian, Mm-mm. dia sekian kuintal, kan gigit jari petani kan, karena petani butuh uang. Iya betul. Nah, itu namanya tukang ijon. Itu ijon ya. Bandit desa. Oke. Hansip, Koramil, itu bandit desa. Oh, itu disebut bandit. Bandit desa. Oh. Terus yang ke 6 itu yang disebut adalah kapitalis birokrat desa. Seperti lurah, sekdes, itu kapitalis birokrat desa. Yang ke-7 tukang pemungut zakat. 3 setan kota, 1 kapitalis birokrat kota. Siapa lah itu? Ya, pejabat negeri. Kan? Ya, pegawai negeri yang suka mengumpulkan kekayaan di. Kedua itu manipulator negara. Gimana nih? Yang suka jual jabatan gitu. Dapat duit, posisi jabatan jadi naik gitu. Yang ketiga koruptor itu. Itu 3 setan kota. Nah, si tentara itu disebut kabir. Yang pertama kapitalis birokrat kota, kapitalis birokrat kabir itu. Oh, berarti itu ya. Oke. Harus tahu itu. Siapa musuh PKI? 7 setan desa, 3 setan kota. Nah, pada masa itu ya. Pada masa itu. Oke. Pokoknya disediakan senjata untuk menghadapi para 100.000 pucuk senjata. Dan dalam rangka pembentukan angkatan kelima seperti di Cina. Oke. Nah, setelah itu kan bulan April nih. Pada bulan Mei, PKI berulang tahun. Tanggal 23 Mei 1965. Ulang tahun PKI yang ke-40 di situ. Apa motonya PKI? Motonya PKI itu adalah buruh tani dipersenjatai. Karena pada saat itu kita sedang konfrontasi dengan Malaysia. Oleh DN Aidit itu dijadikan satu dalih. Itu PKI bulan Mei 1965. PKI. HUT PKI. Besoknya di surat kabar Berita Yuda dan Harian Rakyat di halaman pertama, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani menolak pembentukan angkatan kelima. Oh, ada headline kayak gitu. Iya. Menolak pembentukan angkatan kelima. Tuh. Heboh di situ. Akhirnya sampai ke telinga Soekarno. Beberapa hari kemudian Bung Karno panggil Jenderal Ahmad Yani ke istana. Di mana Pak Yani dengan Bung Karno itu sudah lama nggak bicara-bicara. Tapi kala itu ya dipanggil. Posisinya Yani lebih tinggi dari Nasution, Pak? Jabatan jauh lebih tinggi Nasution. Oh. Tapi kekuasaan lebih tinggi Ahmad Yani. Oh, itu masalahnya. Nasution itu kan nomor 2 di Indonesia setelah Soekarno kan. Tapi dia kan tidak punya wewenang mengerahkan pasukan. Tidak bisa. Yang berhak mengerahkan pasukan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Itu. Betul. Jadi akhirnya panggil. Jenderal, tahu nggak harian Berita Yuda? Itu. Saya sudah baca, Pak. Ya, kata Pak Yani. Apa benar saya ingin dari mulut jenderal? Apa benar Angkatan Darat menolak pembentukan angkatan kelima? Saya ingin tahu dari mulut jenderal langsung. Betul, Pak. Apa alasannya? Anda tahu Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 bahwa seluruh warga negara Indonesia punya kewajiban membela negaranya. Maaf, Pak, tidak akan efektif dan efisien kalau dibentuk angkatan kelima. Buruh tani dipersenjatai. Akan sulit mengontrol kalau sipil dipersenjatai. Masuk akal.
dan bagaimana nasib mereka sebagai petani, sebagai buruh kalau mereka difokuskan memegang senjata. Senjata. Betul. Jenderal, ini kita dalam situasi revolusioner. Kita sedang menghadapi nekolim. Revolusi kita belum selesai. Maaf Bapak Presiden, kalau boleh saya usul. Apa usul kamu? Bagaimana kalau seluruh rakyat Indonesia dipersenjatai? Wah, Oh. ketawa di situ Bung Karno. Bukan itu maksudku Jenderal. Maaf Pak, kalau buruh tani itu PKI. Diam aja Bung Karno di situ. Ya, saya hanya hati-hati Pak, itu PKI. Bes sudah. Laksanakan tugasmu dengan baik. Nah, itu maksudnya. Ini kesaksian beberapa ajudan waktu dialog itu terjadi di Istana Bogor. Istana Bogor. Yes. Nah itu, ya tentu di sini kan Aidit tidak suka dengan Yani. siapa? Dengan Ahmad Yani. Itu dia menolak pembentukan Angkatan Kelima. Pada bulan Juni tersanter isu adanya Dewan Jenderal. Bahkan memang sebelumnya juga sudah ada ya isu keberadaan Dewan Jenderal, yaitu kumpulan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dinilai tidak setia kepada Presiden Soekarno, bahkan bertindak lebih jauh, ingin mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Isu itu sudah santer sejak tahun 1964 sebenarnya. Tapi Bung Karno belum begitu merespon ya. Jadi PKI sudah, atau mungkin orang-orang lawan tentara sudah banyak bisik ke Soekarno gitu. Di sini ada jenderal-jenderal yang tidak setia. Maka sejak tahun 64 itulah hubungan Soekarno dengan Ahmad Yani itu kurang begitu dekat. Padahal sebelum-sebelumnya sudah diisukan, bahkan sudah sampai ke telinga keluarga Ahmad Yani bahwa Pak Ahmad Yani itu calon presiden menggantikan Soekarno. Jadi Ahmad Yani itu jenderal kesayangannya Soekarno itu. Maka Nasution dicopot oleh Soekarno. Ya, sebagai Kasad dicopot. Asalnya Kasadnya kan Nasution. Dicopot, ditendang ke atas. Supaya Yani ada jabatan. Yani dikasih jabatan strategis. Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu. Dan dia kan dipersiapkan oleh Soekarno untuk jadi presiden. Ini kesaksian. Jenderal, kalau aku kesehatanku memburuk, kamu yang menggantikan saya. Gitu. Itu banyak saksinya gitu. Termasuk disampaikan ke Ibu Ahmad Yani. Tapi isu itu sudah santer sebelum tahun 64. Tapi rupanya pada saat itu Soekarno dibisik-bisikin. Ya mungkin ada yang tidak suka gitu ya kepada Ahmad Yani dan sebagainya. Ya, diisukan keberadaan Dewan Jenderal, apalagi saat itu Angkatan Darat mulai agak sedikit kritis untuk melakukan komando ganyang Malaysia. Gitu. Kan baru selesai ngerebut Irian Barat, kok sekarang sudah diisukan lagi untuk menyerang Malaysia. Gitu. Jadi ini kita kapan beresnya gitu kan? Sekarang harus nyerang ke Malaysia. Angkatan Darat memang kurang mendukung nyerang ke Malaysia itu. Tapi Bung Karno punya program tersendiri. Nah, keberadaan isu Dewan Jenderal itu makin mantap dimunculkan setelah Ahmad Yani menolak Angkatan ke-5. Di situ Bung Karno mulai, jangan-jangan bener nih. Yang diomongin. Dulu dia tidak setuju dengan mengganyang Malaysia. Kok sekarang Angkatan ke-5 juga ditentang sama dia? Jangan-jangan ini. Dewan Jenderal itu beneran. Makin mantap tuh di pertengahan Juni 1965. Demikian episode kali ini, masih tentang prolognya dari peristiwa G30S. Masih pada isu Dewan Jenderal dan sakit hatinya Soekarno kepada Ahmad Yani. Bagaimana kelanjutannya? Tetap tonton channel ini. Terima kasih.